Kembali lagi dengan Aquita Surya di Tarot for Client. Oke, kali ini kliennya Aquita, Divine Feminine, bintangnya Aquarius, menanyakan tentang karirnya dan kondisi keuangan atau financial ya, keluarganya dengan suaminya. Suaminya ini bintangnya Virgo ya. Dia tanya, Kak, gimana nih kira-kira nanti ke depannya, apakah ada tanda-tanda baik atau kesuksesan, itu mungkin ya yang ditanyakan, karena kami barusan pindah nih ke luar pulau gitu. Oke, untuk kalian berdua ada Four of Lotuses, ini Four of Cups ya, 4 cangkir ya. Sleeping ships. Kak, Kak, kenapa ada sleeping ships? Sleeping ships ini ibaratnya aku ngeliat kayak ada sesuatu yang terkapar ya, masih tanda tanya gitu, masih bingung kalian menentukan. Kalian menginginkan sesuatu tapi sepertinya kok agak sulit gitu ya. Sepertinya kamu sudah berusaha apapun, kayaknya kok mandek gitu, stagnan ya, boleh dibilang kayak gitu. Kira-kira usaha apa nih kalian? Barusan jatuh ya, peacock. Jadi ini kayak burung merak gitu ya. Kenapa ada peacock di sini? Aku tak ingin tahu ya. Wait, kenapa ada peacock? Rain, purification. Oke, artinya di sini ada pembersihan gitu, Kak. Pembersihan bisa dua hal ya. Di sini kalau aku melihat atau merasakan gitu ya, Kak. Kalau dihubungkan dengan Four of Lotuses, ini agak mirip gitu ya. Peacock di sini tuh kayak kalian memasuki satu masa dimana ya ini pembersihan gitu buat kamu dan pasanganmu gitu ya, Kak. Maksudnya di sini tuh mungkin kalau yang positif gini, ngelihatnya gini, semesta sedang membersihkan energi-energi negatif atau rezeki-rezeki yang mungkin dulunya boleh dibilang bukan milik kakak atau katakanlah haram gitulah ya, ya itu dibersihkan gitu, Kak, dinetralkan gitu maksudnya. Oke. Makanya kenapa ada ini, ibaratnya gini, oke, kamu diberhentikan gitu ya, ibaratnya kalau polisi itu sedang menemukan dalam tanda kutip maling ya, ini artikan dalam hal yang positif ya, Kak, tapi kita mengibaratkannya itu seperti itu. Ibaratnya gini, oh malingnya udah ketangkep nih, ya udah kamu berhenti dulu, aku ambil barang buktinya segala macem, nah gitu, Kak, maksudnya. Oke. Semoga bisa dipahami dari sini ya, Kak. Tapi ini tolong dilihat dari sisi positif, oke? Dari sudut pandang yang positif. Jadi oke, kakak bisa melakukan banyak sedekah dan kakak sudah melakukannya ya. Lewat Aquita bisa membantu gitu ya. Dan kakak sudah melakukannya. Dari sini kita akan terhubung ke semesta, ke Tuhan langsung ya, Kak. Semoga Tuhan mendengar isi hatinya kakak, mendengar doa-doanya kakak, dengan kakak bersedekah di sini sudah membersihkan apa-apa yang mungkin perlu dikeluarkan atau ya itu perlu dibersihkan gitu ya, Kak. Kemudian satu lagi, setelah pembersihan ya, Kak, di sini berhenti melakukan keburukan mungkin di masa lalu. Nih kakak sama suami nanti tuh mungkin bisa introspeksi diri lagi. Bisa jadi bukan dari kalian, keburukan itu dari rekan-rekan di sekitar atau orang lain atau entah energi-energi yang lain mungkin gitu ya, Kak. Ini penting banget sih, karena untuk kedepannya nanti akan ada hal baik gitu loh ya.
Ya pasti setelah hujan kan ada sesuatu yang indah gitu ya kak di sini. Kenapa ya? Aku itu masih mendalami yang Four Lotuses. Kenapa ada Four of Lotuses di sini ya? Lebih jelas lagi. Four Lotus. Four. Mungkin bisa juga gini kak. Kakak terlalu baik sama orang. Nah juga bisa tuh. Jadinya dimanfaatin gitu loh. Kakak diajak apa sesuatu yang kurang baik itu juga nggak tahu. Padahal itu nggak baik gitu kak. Jadi mungkin orang bermanis-manis gitu ya, ngajak usaha atau gimana gitu loh kak, bisa jadi kayak gitu ya. Nah makanya kenapa diberi satu masalah ini, pelajaran ini gitu ya. Nah supaya kakak itu sadar gitu, purification ya, termasuk itu ya, pembersihan atau uh, apa ya, kalau sesuatu yang kotor dibersihkan akhirnya kan menjadi jelas. Nah kayak gitulah kak ya, kurang lebih. Nih shifting, jadi pembentukan. Ada awan di sini tuh kan menggambarkan sesuatu yang kurang jelas, tidak jelas atau mendung gitu ya, membawa suatu kabar yang mungkin bisa aja kurang mengenakan atau bias gitu ya, antara baik buruk itu nggak jelas gitu kak. Nah makanya kenapa ya udah aku buat aja hujannya gitu, katanya semesta, katanya Tuhan gitu kak. Ya udah langsung aja deh aku turunin hujan. Ya kan, supaya apa? Supaya bersih langitnya itu, supaya cerah gitu kak maksudnya. Untuk ke depan skip ya. Oke, ini kira-kira yang harus dilakukan gimana ya? Kakak kira-kira punya ide apa gitu kak? Mungkin bisa dicoba. Nanti konsultasi sama Akita ya kak. Ini untuk kedepannya kira-kira yang baik untuk dilakukan mereka apa ya? Semesta mohon tunjuknya. Nah, builder. Ini masih membangun karir kayaknya gitu ya kak. Masih apa ya, menentukan. Atau kakak ini ada hubungannya dengan apa ya, sesuatu yang membutuhkan energi lebih gitu kayaknya di sini, atau seperti bangunan atau apa gitu ya. Intinya seseorang yang ya seperti inilah ya, dia bawa palu terus kayak ngelihat ke depan tuh luas gitu, sebenarnya ada kesempatan gitu. Selain ini ada apa kira-kira? Trust ya, percayalah kak, percaya kepada mimpinya kakak, yang kakak sudah dibimbing ke sana gitu ya. Percaya kepada perasaan, feeling, intuisi kakak. Jadi kakak ya, tadi aku itu udah sampaikan ya, kalau kakak punya keinginan atau mimpi apa gitu ya, kakak coba di fokusnya ke situ gitu ya kak. Kira-kira kakak harus yakin, tapi ya kan, kakak harus yakin kakak bisa. Oke, karena gini kak, biasanya nih sering nih orangnya, intuisi itu menunjukkan kebenaran yang mungkin belum bisa atau tidak bisa dinalar, tapi ketika kita sudah melakukannya itu akan membawa kepada jalan kebenaran gitu kak. Feeling ya kak, jadi jiwa kita itu kan yang gini, mata batin atau mata hatinya jiwa. Gimana sih ibaratnya, kalau indera penglihatannya jiwa atau ruh kita itu insting kita itu gitu loh kak. Oke, agak dalam ya kak. Ya semoga bisa dipahami. Ada lagi kira-kira di bidang apa gitu, semesta bisa ditunjukkan kah? Nah, sensitivity, oh untuk saat ini masih sensitif ya kak berarti. Nah ini makanya kenapa ada hal yang perlu diganti atau
rubah gitulah ya kak. Ada unek-unek kayaknya ya, ada sesuatu yang gini, mungkin kakak sudah tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres, tapi kakak tuh ragu, kayak mau ninggalin itu ragu gitu. Nah itu harus bisa kak, harus berani ya, Boulder, berani. Kalau kamu yakin itu salah dan perlu diperbaiki, why not? Kenapa enggak lakukan gitu ya kan? Maksudnya di sini trust. Sensitif ya, memang sensitif karena pasti akan ada yang dikorbankan kayak gitu ya kak. Tapi itu nanti dibicarakan baik-baik gitu ya kak dengan suami, didiskusikan. Apalagi nih semesta. Oke, kemudian aku itu belum menjawab ya, kerjaannya nih bidang apa gitu. Kira-kira kakak kerja di mana ya? Kok aku itu tadi nggak dikasih tahu, cuman itu gini, maksudnya gini, kira-kira kerjaannya itu jelas enggak sih gitu loh kak, maksudnya kita. Oke, penghasilannya itu jelas tidak gitu kak. Kemudian pembagian apa ya, pekerjaan ya, job desk-nya itu kan harus jelas sesuai dengan imbalan atau fee, salary ya, atau gaji gitu ya kak. Dan waktu tenaga itu harus seimbang dengan yang dilakukan di pekerjaan itu gitu kak. Oke, kira-kira pekerjaan itu membawa kebaikan buat orang lain atau enggak ya, kayak gitu kurang lebih ya. Sports nih, oke, your life purposefully supports you. Jadi tujuan hidup kakak sepenuhnya ini ada di tangan kakak gitu intinya. Jadi semesta ya mendukung kakak ya, apapun yang kakak ingin lakukan, jika memang itu baik, lakukan aja, asal sudah dipertimbangkan matang-matang gitu. Oke. Sensitif apa ya kak, kok aku kok ada hal yang sensitif ini apa ya, berhubungan dengan tubuh atau apa ya, badan fisik gitu loh intinya juga kayaknya. Oke, kakak nanti bisa evaluasi lagi ya kak. Selanjutnya ke depannya seperti apa untuk rezekinya kakak. Nah, ini ada 6 of trees, 6 pohon atau oke, sepertinya ini masih dipersiapkan gitu ya kak, untuk sesuatu yang lebih baik untuk kakak ini. Kayaknya masih perlu banyak perbaikan ya, inilah makanya kenapa nih ada Boulder. Banyak yang perlu dipelajari. Kalau misal ada hal yang tidak baik, jangan diteruskan untuk dilakukan. Seperti itu ya kira-kira kak. Mungkin jika butuh bantuan teman, nah gitu nggak apa-apa, minta tolong ya. Harus apa ya, membuka diri gitu ya kak. Membuka diri intinya selalu berpikiran positif, oke? Mencari ilmu, mencari tahu tentang banyak hal dulu. Kakak punya keinginan sebenarnya gitu ya, kita paham ini. Untuk kedepannya akan gimana, perjelas ya. Ini ada invocation ceremony ya, bisa jadi akan ada perayaan ke depannya gitu ya kak. Oke, mungkin kakak butuh kayak lebih apa ya, ini kok aku lihat kayak sesuatu yang sakral gitu. Maksudnya kita tadi kan di awal bilang kalau butuh apa, sedekah atau apa gitu ya kak. Nah maksudnya di sini mungkin
lebih banyak membaur kepada tetangga atau orang-orang ya. Intinya berbagi kasih kepada orang. Jadi lebih gini, jangan takut kekurangan gitu intinya. Kakak harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rezeki buat kita. Oke, kalau kita berpikir positif, kakak rasakan bahwa kakak itu sudah tercukupi. Ya, kakak yakin Tuhan tuh maha kaya, nggak takut kekurangan, intinya kayak gitu ya kak. Jadi membangkitkan rasa empati kepada sesama, ya kak, gitu. Hmm, perhatikan orang-orang di sekitarmu, siapa tahu dia membutuhkanmu, gitu ya. Jadi ini lebih ke kayak spiritual gitu sih kak. Kalau orang Jawa tuh bilang gini, biasanya ada kayak syukuran atau bancaan ya kak ya. Nah itu perlu juga sih kayak gitu. Intinya apa? Ya melancarkan rezeki kita sih ya. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan gitu. Intinya gitu sih kak. Artinya itu. Oke. Apa yang kita keluarkan, jangan takut, itu punya Tuhan kok. Ya kan? Tuhan pasti mengganti. Pasti kak. Yakin. Aku kita sudah sering banget kayak gitu. Jadi kita ngeluarin satu, Tuhan kembalikan itu 5 sampai 10 kali lipat loh kak. Oke, dan tanpa kita duga, asalnya dari manapun ada aja gitulah pokoknya ya. Intinya kita berbuat baik kepada sesama ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nasihat ya kak. Yang harus dilakukan. Nah ini masih sensitif nih kayaknya. Oke. Jadi mungkin nasihatnya di sini jangan terlalu banyak menuntut gitu kali ya kak. Jadi kita lakukan dulu kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita. Atau gini, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, nanti pasti otomatis kita mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan gitu loh kak, ya kan? Sedekah nggak harus banyak kak. Jadi sedekah itu bisa banyak hal ya. Semampu kita. Intinya bukan jumlah yang kita keluarkan, tapi niat hati kita itu yang jadi alat gitu kak. Kalau misal kakak sekarang sedang mengalami kesulitan ya, ibaratnya gini, misalkan kakak pernah mohon maaf nih, mungkin kakak lupa punya hutang atau uh, membeli sesuatu barang tapi lupa belum bayar, ya siapa tahu itu bisa jadi penghalang. Oke, gitu kak. Mungkin bisa diingat-ingat lagi. Jangan sampai punya niat untuk tidak membayar. Kalau misal ada nih ya kak ya. Kalau misal nggak ada ya, ya syukur, alhamdulillah gitu ya. Dengan kita mempunyai niat untuk membayar saja, itu sudah Allah sudah tahu, Tuhan sudah tahu kok niat baik kita. Gitu kak, pasti nanti ada aja gitu rezekinya. Oke, jalannya tuh pasti ada aja gitu. Kita jangan menutup diri dengan teman-teman ya kak. Kemudian menjaga omongan ya, menjaga supaya apa ya, jangan mengumbar janji, intinya kayak gitu sih. Itu penting juga sih kak ya. Kalau sedang punya ya jangan ditunjukin gitu loh, oke? Supaya apa? Ya tidak berbalik ke kita sendiri lagi, karena orang ngelihat kita mampu, tapi kenapa kok tidak apa ya, tidak bisa membayar kewajiban, ibaratnya kayak gitu. Itu sebagai contoh aja ya kak. Mungkin kakak nggak seperti itu ya. Untuk selanjutnya, yes. Nah ini kakak sepertinya merasa bersalah, kecewa, sedikit malu gitu ya kak. Nggak apa-apa, nggak usah, itu wajar sih memang. Oke, itu adalah bagian dari pembersihan. Berarti kakak atau suami kakak mungkin ini sudah sadar kayak gitu ya kak. Nggak apa-apa, jangan merasa bersalah. Mungkin kakak aku nggak ngerti ya apa yang terjadi di antara kalian, di dalam keluarga kalian tuh apa gitu. Apakah kakak merasa salah membelanjakan uang itu atau gimana gitu ya kak. Jadi kakak harus sudah melewati itu aja. Maafkan diri kakak sendiri, maafkan keadaan, karena segala sesuatu itu memang ada alasannya jika harus terjadi gitu ya kak.
Tadi balik lagi ke awal tadi ya Kak. Dan satu lagi, jangan mengharapkan sesuatu yang sepertinya tidak akan mungkin terjadi kayak gitu. Mohon maaf suaranya kita agak serak. Oke Kak, jadi untuk apa ya, selebihnya Kakak boleh tanya ke aku deh kayaknya, karena ini udah banyak kartunya dan waktunya juga udah lumayan panjang. Jadi thank you, terima kasih ya Kakak sudah mempercayakan ke aku. Di sini bottom of the deck-nya ada ini Kak, career change. Jadi ada disarankan untuk berubah ya, merubah karir, merubah cara pandang, banyak hal ya Kak di sini yang pelajaran yang perlu diambil. Oke. Hikmahnya itu apa gitu. Jadi Kakak bisa kok meng-create, menciptakan gitu ya bahasanya, menciptakan sesuatu atau pekerjaan, lowongan pekerjaan mungkin yang Kakak bisa lakukan tuh apa gitu. Oke Kak, jadi jangan ngerasa Kakak down, jangan ngerasa rendah diri, jangan merasa minder atau apapun ya. Segala sesuatu terjadi memang ada alasan, oke? Oke Kak, diambil hikmahnya aja, dan aku rasa sampai sini dulu ya Kak, cukup ya. Nanti kita konsultasi lagi, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Buat kalian yang sudah menonton juga, semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini gitu ya. Boleh kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain yang perlu mengetahui ini. Semoga kalian bahagia, sehat selalu, lancar rezekinya. Dah, love you all.